doorstop ya Mbak ya? Harus stop Oke. ya. Backgroundnya apa? Bener ini ya? Backgroundnya sama ini? Iya benar. Backgroundnya mau Yang pas mana Pak? Yang ini Pak? terserah. Ini aja Pak? Di sini aja nggak apa-apa. Apanya? Tergantung dari Anda saya ini. Di sini aja. Di sini aja cahayanya bagus kok Mbak. Nggak bagus kok. Ayo. Taruh belakang. Maaf saya nebeng. Boleh. Oke. Suaranya nggak bagus ya. Pak Susilo, izin Pak, untuk Bapak sendiri memulai karya-karya ini mungkin bisa diceritakan bagaimana sampai hasilnya bisa selama 40 tahun ini berkarya. Sejak kecil saya tidak tahu penyebabnya, tetapi adalah rasa ingin menggeluti kesenian. Waktu kecil saya selalu belajar di bawah buku pelajaran, di atas buku gambar. Kalau nggak ada orang tua, tapi nanti kalau ada orang tua datang, buku gambarnya saya taruh di bawah, buku pelajarannya di atas. Tapi seringkali buku pelajaran gambarnya itu di atas, buku gambar di atas, bapak sudah ini. Nah, itu awal-awal. Tapi kemudian saya sadar bahwa saya harus memilih. Saya pernah jadi guru, kemudian hampir 10 tahun saya mundur, kemudian saya memilih menjadi jurnalis. Kenapa? Karena dengan jurnalis seperti teman-teman sekalian, kita bisa belajar setiap hari. Kita bisa berbagi, tapi kita juga bisa menyerap dari orang lain. Nah, karena itu maka waktu 86 saya bicara di Jakarta, saya mangkal di Taman Ismail Marzuki. Disitulah kami dengan teman-teman yang lain, kalau ketemu narasumber mulai Pak Markaya masih ada waktu itu, ada Romo Mangun, ada Pak Takdir, kami belajar dari mereka. Nah, dengan begitu maka wawasan kita akan bisa berkembang. Kita tidak bisa mengharapkan perusahaan ya untuk menyekolahkan kita sendiri atau apa. Rata-rata ya kita harus bisa belajar sendiri. Kalau saya wawancara dengan orang-orang itu misalnya 5 poin saya tanyakan, biasanya 1 poin untuk diri saya sendiri. Nah, itu untuk sekolah saya. Jadi menjadi wartawan adalah belajar seumur hidup menurut saya, dan saya sudah mewakafkan diri saya ke jalan kebudayaan ini. Saya tahu itu licin, sepi, tapi mungkin itulah yang sudah mantap untuk diri saya, dan itu akan saya teruskan. Dan saya sangat bersyukur pada 40 tahun ini saya bisa mengadakan pameran di Museum Nasional ya, dengan seperti Anda sekalian saksikan. Tapi hari setelah ini tentu saya ingin akan lebih giat lagi, belajar lagi untuk menciptakan karya-karya yang lebih baik. Pernah menjadi seorang jurnalis kemudian katanya bila kami sebagai jurnalis itu lebih banyak menuangkan dan menyampaikan informasi yang melewati naratif, bagaimana caranya agar jurnalis itu bisa ditemukan di dalam seni seperti yang Bapak lakukan? Bagaimana cara menunjukkan nilai-nilai dalam jurnalisme? Oke, jadi saya sampai hari ini masih punya kartu PWI. Sudah saya jadi pengurus pusat di PWI. Pengurus PWI pusat. Dan di PWI pusat saya pernah melakukan pelatihan jurnalistik kebudayaan lewat sekolah jurnalistik kebudayaan maupun temu redaktor kebudayaan. Dan 5 tahun belakangan ini setiap tahun kami mengadakan anugerah kebudayaan untuk bupati dan wali kota. Teman-teman, malah kita sadari Republik Indonesia itu oleh UNESCO dikatakan sebagai negara adidaya kebudayaan. Tetapi kita belum benar-benar menggunakan kebudayaan itu sebagai sarana untuk ekspresi, sarana untuk mensejahterakan bangsa. Kawan-kawan tahu PBB UNESCO September kalau nggak salah mengadakan pertemuan internasional dan memutuskan yang menarik adalah kebudayaan itu sesuatu yang terbarukan. Korea bisa dengan yang film, ya musik, ya macam-macam ya. Amerika juga seperti itu. Indonesia saya berharap karena Pak Jokowi ini udah mau berakhir, nanti kalau ada mobil baru
mereka mau betul-betul menggunakan kebudayaan sebagai jalan hidup bangsa ini dan jalan kesejahteraan dari bangsa ini. Saya nggak ada tips yang itu. Menurut saya wartawan tidak bisa umum. Mulai sekarang Anda masing-masing merumuskan saya mau jadi wartawan seperti apa yang spesialis. Karena itu dengan Anda spesialis maka Anda akan dalam untuk menguasai sesuatu. Sekarang bolehlah kita serabutan, meliput sana itu ngecas hati kita, tapi suatu saat saya berharap Anda ada yang jadi spesialis politik, spesialis ekonomi, spesialis kebudayaan, gitu. Karena luar biasa kebudayaan kita yang itu patut untuk diwariskan, untuk didalami, untuk memperkaya diri kita. Untuk hari ini kan ini ada berapa jumlah pameran yang dipamerkan dan mana pameran yang paling menarik dan apa maknanya? Oke, jadi yang menarik ini adalah Among Jiwo. Tadi saya berharap Among Jiwo menjadi satu ikon baru gitu ya di akhir tahun ini itu. Ayolah semua orang Among Jiwo gitu ya. Semua orang mendengarkan suara hatinya. Karena suara hati memang ada suara hati yang menipu ya, tapi harapan saya ini suara hati yang benar-benar bisa kita wariskan di akhir ini. Dan karya-karya saya ini ada gugatan, ada renungan, ada kepedihan, ada harapan, itu campur di sini. Nanti Anda bisa lihat sendiri. Nah, apa yang saya peroleh selama 40 tahun adalah sebuah perubahan kebudayaan yang terus menuju di Indonesia, dan saya menjadi salah satu dari sekian banyak saksi di sini. Saksi era Orde Baru, saksi reformasi, bahkan sampai saksi hari ini. Kalian semua sesungguhnya juga saksi itu. Cuma kadang-kadang tidak disadari gitu ya, bahwa Anda setiap hari itu membuat saksi. Tolonglah mulai disadari bahwa Among Jiwo dia mempunyai satu akar yang paling dalam untuk setiap orang. Saya senang kalau tiba-tiba salam Among Jiwo. Menarik kali ya, salam Among Jiwo. Jadi itu adalah suara yang jernih dari hati kita masing-masing untuk kita tahu tentang siapa diri kita. Kemudian begitu. Ada apa tadi mau tanya apa? Seni bagi Pak Rizky sendiri bagaimana? Seperti apa sih? Wah, itu pertanyaannya sederhana, jawabnya susah ya. Tapi kalau saya ringkas begini, definisi seni itu macam-macam. Tetapi untuk saya, seni itu tidak untuk didefinisikan, tapi untuk dilakukan. Dan semua orang sesungguhnya tidak bisa tidak lepas dari seni itu. Anda pakai pakaian udah mulai di depan kaca makut-makut, ini cocok nggak sama ini? Kalau bikin alis pelan, terus kalau bikin lipstick itu di kayak gitu ya. Jadi itu contoh kasus. Dan jangan lupa sekarang ini yang menarik, mungkin Anda nggak sadar, kemudian Anda sudah sadar. Kalau Anda mau makan itu Anda didikte oleh gambar, ya. Loh, kok bisa melihat gambar misalnya roti yang kayak meleleh gitu, tiba-tiba kita sudah aku beli ini gitu. Jadi belum apa-apa, hidup kita itu sudah didikte sama gambar, seni rupa. Ini luar biasa. Belum pernah ada dulu-dulu itu model kayak gitu. Dengan desain kayak gitu kita beradab. Apalagi dengan gadget ini, udah kita dikepung seni itu habis-habisan. Nah, maka seni itu tidak jauh dari kita. Seni itu ada di dalam diri kita. Maka itulah yang saya berharap, mari kita seni kita yang sangat luar biasa ini bisa kita tidak didiamkan ya. Seni itu berubah terus-menerus. Kalau nggak berubah bukan seni namanya. Nah, dalam perubahan itulah kita ambil bagian. Anda sudah mengambil bagian dalam perubahan itu. Yang perlu saya kalau boleh titip, dokumentasinya diperkuat. Anda setiap hari mendapatkan informasi, tapi kadang-kadang informasi menguap begitu saja. Padahal itu luar biasa. Orang kadang-kadang pengamat hanya melihat apa yang sudah dicetak di koran, apa yang sudah dengar di televisi, apa dengar di radio. Anda yang membuat, tapi Anda sendiri kadang-kadang lupa untuk nyimpen, untuk mendata, Nah, oke lah, semua proses saya tahu. Kemudian dalam perkembangan
Anda di antara ini saya berharap kelak ada yang menjadi sesuatu gitu ya. Itu. Sorry. Ya. Untuk karya yang 3 Ya. tokoh di sana. Ya. Itu kan dua orang sudah bertarung di Pilpres. Ya. Satu orang belum. Ya. Itu kenapa jadi pilihan yang satu orang? Bukan. Yang sekarang udah mengumumkan jadi capres siapa? Nah, yang lain kan belum. Kalau nuruti yang lain kan bingung saya. Satu itu ya, tapi yang kedua adalah memang waktunya lambat sekali itu. Pak Anies itu tadinya saya tertawa, tetapi tiba-tiba habis mantep gitu ya. Akhirnya terus itu kan nggak kayak itu kayak Tapi dipilihnya buruk itu ya, buruk kalau nggak salah ya. apanya? Buruk. Burak kok burek. Kalau burek itu burem. Ini Pak Jokowi kenapa saya lepaskan burak? Bayangkan wali kota, gubernur belum selesai udah jadi presiden. Cepat. Tapi di situ saya gambarkan kakinya Pak Jokowi, kaki gambar itu, bukan Pak Jokowi. Kaki gambar itu yang depan lepas, tapi yang belakang ada Mega yang menjerat kakinya. Perspektif seorang seniman atau seorang jurnalis yang disenimankan? Campuran. Campuran, Mas. Siap. Campuran. Saya itu kadang-kadang melihat berita dari sudut seni, melihat seni dari sudut berita, jadi kadang-kadang balik-balik. Nah, kalau Pak Prabowo memang kan selalu pakai kuda itu. Itu sih. Jadi ya siapapun nanti yang berlaga mudah-mudahan ya membawa Indonesia majulah kayak gitu. Berarti gambaran seninya itu juga termasuk untuk ancang-ancang di 2024 nanti ya Pak? Iya, ini mumpung ada Metro TV berarti Pak ini ya. Pak Anies. Pak Surya Paloh ya. Itu memang saya gambarkan warnanya warna partai itu. Biru, orange ya, orange sama putih. Warna itu yang saya olah. Tapi di situ ada saya tulisan Arab itu yang di sini ya di itunya itu lafadznya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan selain dari Allah. Jadi maksud saya seandainya nanti bukan seandainya kalau Pak Anies ingatlah itu. Jadi kalaupun nanti jadi kalau ya ini saya, maka tolong kata saya itu tetap dipegang. Karena kekuasaan itu mengubah seseorang. Ya kan, kekuasaan mengubah seseorang. Saya cuma titipin itu kayak karena sini pakai sorban, saya kemarin apa ya ini? Sorban itu bukan apa-apa untuk menggambarkan membaca gitu saya. Nah, saya tidak berpolitik, tetapi kita harus tahu politik. Wartawan yang dikit-dikit lah tahu politik lah, jangan sampai enggak gitu. Dari beberapa karya yang Bapak Suka. lakukan hari ini, apakah ada yang dikomersialkan Pak? Kalau ada yang berjodoh ya monggo gitu kan ya, nggak mungkin saya akan sendiri gitu. Tapi khusus yang reformasi ini saya pakai koleksi sendiri. Saya ingin kalau ingat itu ya, suasana itu sudah jadi wartawan belum? 98 Belum lahir. Kalau enggak masih sekolah gitu. itu suasananya. Saya keluar kantor saya di Agus Salim, keluar sedikit di Bundaran itu, Panser itu udah di jalan, di tepi-tepi jalan sampai ke situ.